Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menurunkan surat ini adalah agar seluruh umat Islam yang sudah beriman kepada Allah mau mengambil suri dan tauladan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amara al-mu'minina ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduhan nas wal hijarah وأعدت للكافرين والمنافقين الفجار أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه سيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah Maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, beserta seluruh jamaah ofisial atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh serta ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, dan kepada baginda yang mulia diturunkan oleh Allah kitab suci Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diturunkan oleh Allah awal mulanya pada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, Engkau berkati kami, ya Allah. Engkau turunkan keberkahan kepada kami, ya Allah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami, ya Allah, sampai kami bisa menemui bulan suci Ramadan. Jadi pertama, minta kepada Allah al-barakah, berkah. Al-barakatu khairun yatazayyadu. Makna berkah adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Di bulan Rajab yang sudah kita lalui, di bulan Sya'ban yang sedang kita nikmati, dan di bulan Ramadan yang insya Allah pada hari Sabtu tanggal 1 Maret bertepatan dengan 1 Ramadan, jika tidak ada perbedaan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan. Semoga kita dapat menikmati hadirnya bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung di alam ini adalah orang yang dengan hadirnya bulan suci Ramadan dia tidak akan mengabaikannya. Dia berpuasa di siang hari dan menegakkan salat di malam hari. Semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat nanti, insya Allah. Malam ini kita mulai mengkaji beberapa ayat yang di dalamnya ada petunjuk, ada hidayah dalam kehidupan seluruh orang-orang yang beriman. Ayat-ayat akhlak yang ada di dalamnya, semoga kita mau mengambil suri dan tauladan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima Al-Quran. Dan surah An-Naml ini yang diturunkan oleh Allah pada waktu Nabi masih di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah, dan surat ini disebut dengan surat Makkiyah karena ayat-ayat di dalamnya Allah turunkan ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Mim maqasidis surah, di antara maksud Allah menurunkan surat ini adalah agar seluruh umat Islam yang sudah beriman kepada Allah mau mengambil suri dan tauladan pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ni'matil Quran, dengan nikmat-nikmat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa syukriha, dan mensyukuri dengan adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam
surah An-Namlu, kemudian bisa berlaku sabar, as-sabru ala tablighihi, dan sabar di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah berfirman, Tasin. Tasin ini sudah dipahami sejak kita membaca surah Al-Baqarah dahulu, yang dimulai dengan Alif Lam Mim. Meskipun sudah sangat sering kita dengar ini sebagai mafatihus suwar, pembuka dari ayat-ayat Al-Quran dari huruf-huruf muqata'ah, huruf-huruf yang terpotong, dari alif, dari lam, dari mim, sehingga kita membaca Alif Lam Mim, yang pada umumnya setelah huruf-huruf muqata'ah ini, cerita selanjutnya adalah tentang Al-Quran Al-Karim. Contoh ayat, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab, inilah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca misalnya nanti di surat Yasin, wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh dengan berbagai macam ilmu dan hikmah. Tetapi tidak semuanya setelah huruf muqata'ah ini cerita tentang Al-Quran. Ada juga tentang kisah-kisah. Misalnya Kaf ha ya ain sad. Nah, setelah itu cerita tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ada juga Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Tetapi pada umumnya setelah huruf-huruf muqata'ah ini, cerita selanjutnya adalah tentang Al-Quran Al-Karim. Contoh ayat di surah An-Namlu yang akan kita bahas, kita kaji, kita mengaji sebentar lagi mulai ayat 1. Tasin, terjemahannya juga seperti itu. Ini cara membantu kita untuk membaca dan menerjemahkan ayat ini dengan Al-Quran terjemahan. Seperti yang tertulis, begitulah terjemahannya. Misalnya Yasin, terjemahannya juga Yasin. Toha, terjemahannya juga Toha. Kaf ha ya ain sad, terjemahannya juga Kaf ha ya ain sad. Alif Lam Mim, terjemahannya juga Alif Lam Mim. Nun, terjemahannya juga Nun. Tasin, terjemahannya juga Tasin. Nah, itu ada di dalam Quran terjemahan di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini misalnya kita pernah duduk di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Masjidil Haram ada di Mekah Al-Mukarramah, Masjid An-Nabawi ada di Madinah Al-Munawwarah. Itu di tiang-tiang masjid ada Al-Quran. Al-Quran dalam berbagai macam bahasa. Ada dari bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahkan sekarang ada dalam bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Nah, cara kita melihat itu tetap
makna seperti yang tertulis tasin tasin. Jadi tetap semuanya dalam semua bahasa dimulai mengikuti bahasa Arabnya, yaitu huruf-huruf muqatta'ah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang sangat jelas. Jadi jelas di sini jelas dan tegas. Bahasa Quran itu la mujamalah fihi. Tidak ada basa-basi, tegas sekali bahasa Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wa kitabim mubin. Ayat-ayat Al-Quran itu sangatlah jelas dan sangatlah tegas. Berarti semua ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, kitabim mubin, ayat-ayatnya sangat jelas, ayat-ayatnya sangat tegas, ayat-ayatnya menjadi keterangan yang sangat jelas dan sangat tegas. Itulah makna dari wa kitabim mubin. Ayat yang kedua, hudan wa busyra lil mu'minin. Ayat-ayat Al-Quran itu menjadi petunjuk, menjadi hidayah sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi di dalam konsep dakwah juga ada kata-kata mubasysyiran wa nazira. Nabi diutus untuk membawa berita gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia tentang peringatan-peringatan Allah yang harus ditinggalkan. Misalnya Allah peringatkan agar kita semua jangan berbuat maksiat, maka tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan perbuatan yang mengandung ataupun yang mengarah kepada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Insya Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Jadi Al-Quran, di banyak ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan hudan wa busyra lil mu'minin. Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi hidayah, dan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami menurunkan Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Al-Quran ini banyak yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Ada rahmat, ada hidayah, ada berita gembira, ada hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua apabila kita mau berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya. Jadi sudah dibuktikan itu bahkan oleh orang-orang di luar Islam selalu mencari kekurangan-kekurangan dari ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian mereka menemukan berbagai macam kelebihan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang sebelumnya mereka tidak percaya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak meyakini Rasulullah, tetapi setelah mereka membaca, mereka diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering menceritakan tentang cerita orang-orang yang non-muslim kemudian mengkaji Al-Quran dengan ilmunya,
dan kemudian dia berserah diri kepada Allah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, Allah menerangkan bahwa Al-Quran juga mendatangkan berbagai macam petunjuk dan hidayah, serta memberikan berbagai macam kebahagiaan, kegembiraan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ayat yang dibacakan tadi oleh Ustaz Muzakir Al-Hafidh, bahwa Allah menceritakan orang-orang yang beriman berada pada posisi yang aman dan nyaman. Orang-orang yang beriman berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala fi maqamin amin, di dalam tempat, di dalam posisi terpuji, di dalam posisi yang aman dan nyaman, dalam kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, itulah makna hudau wa busyra lil mu'minin. Al-Quran bisa mendatangkan petunjuk, mendatangkan hidayah, dan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin untuk mengkaji Al-Quran Al-Karim, insya Allah dengan mau memahaminya, mentadabburkannya, kita akan menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang senantiasa berada di dalam hidayah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sukses atau orang-orang yang beruntung. Siapa lagi orang-orang yang beruntung yang diterangkan di dalam surah An-Naml ini? Nah, berarti di surah An-Naml ini ayat ketiganya persis sama seperti yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Bagaimana cara kita menegakkan salat? Nah, kita patuhi aturan-aturan Allah, kita mauquta, sesuatu yang sudah dijadwalkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat wajib kitabam mauquta, dengan waktu yang sudah terjadwal, dimulai dari salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Ini juga diterangkan di dalam surah Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, disuruh dirikan salat 5 waktu. Ada zuhur dan asar, ada maghrib dan isya, ada wa qur'anal fajri, yaitu waktu fajar atau waktu subuh. Ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai kitabam mauquta ini, waktu-waktu yang sudah terjadwal. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk memelihara dan menjaga waktu-waktu sholat untuk tidak diabaikan, tetapi untuk ditunaikan. Saya sangat sering membaca firman Allah di surah Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir nanti
generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang tidak beruntung, generasi-generasi yang buruk. Siapa mereka? Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan hadir nanti setelah Rasulullah ini tidak ada lagi, ada generasi-generasi yang hadir pada waktu itu seperti masa sekarang ini, khalfun adha'us shalah, itu generasi yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Berarti kalau generasi jangan hanya kita salahkan generasi muda, karena dari dulu Allah berfirman sudah ada orangnya. Berarti kalau misalnya 20 tahun yang lalu ada anak muda yang sekarang udah jadi tua tidak sholat, itu namanya adha'us shalah juga. Maka sekarang kita lihat di kampung-kampung, bukan hanya anak-anak muda yang banyak meninggalkan sholat, tapi orang tua juga sama. Ini namanya generasi yang tidak beruntung. Kadang di sebuah rumah ayah tidak sholat, ibu tidak sholat, kakek dan nenek tidak sholat, diikuti oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya. Inilah makna fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir generasi-generasi yang tidak beruntung, generasi-generasi buruk, generasi-generasi jahat, generasi-generasi penerus yang meneruskan kejahatan ayah dan ibunya, yaitu tidak sholat, menyanyiakan sholat, mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Siapa yang bisa kita salahkan dalam hal ini? Pada umumnya orang menyalahkan setan. Padahal banyak orang yang diberikan pikiran sehat mengikuti gaya setan, maka dililit dan dikuasai oleh setan laknatillah. Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Mereka sudah dikuasai oleh setan, maka mereka akan menjadi lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah memberitahu innasyaitana aduwwal lakum, bahwa setan itu adalah musuh bagimu, fahzaru, maka berhati-hatilah. Tapi karena orang banyak tidak mengingat Allah, dia tidak berhati-hati terhadap godaan setan. Tapi ingat, di dalam Al-Quran ada syayatil jins wal insi, ada setan yang berbentuk manusia dan ada setan yang berbentuk jin. Dua-duanya kerjanya menggoda umat manusia dan menjadikan manusia lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang pelihara diri kita dengan apa? Allazina yuqimunas shalah. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang yang menegakkan salat, yang menunaikan salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah. Apabila kita mau untuk mengerjakannya dan meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah termasuk ke dalam orang yang diberikan hidayah, menjadi berita gembira bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan wa busyra lil mu'minin. Al-Quran menjadi hidayah, menjadi petunjuk, pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di ayat ini dijelaskan
siapa orang-orang beriman itu? Allazina yuqimunas shalah. Orang yang beriman adalah orang yang menegakkan salat. Salat yang mana? Salat 5 waktu. Dan saya sering menyebutkan bahwa kalau seseorang disiplin melaksanakan salat yang 5 waktu, meskipun dia tidak mampu untuk melaksanakan salat-salat sunat lainnya, dia sudah berada di dalam derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bagus menambahnya dengan salat-salat nawafil lainnya, salat-salat sunat lainnya, sehingga segala kekurangan dan kekhilafannya dia dapat tertutup dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang disebut dengan orang yang beriman, wa yu'tunaz zakah. Ini orang yang mau menunaikan zakat. Bisa dilihat di masyarakat kita ini, meskipun sebagian orang sangat disiplin dalam sholat 5 waktu, tapi tidak disiplin di dalam membayar zakat. Ini bisa diteliti. Bahkan orang memprotes. Misalnya ada zakat profesi. Zakat profesi karena profesionalnya, karena keahliannya, dia bisa masuk uang. Contoh seorang dokter. Itu seorang dokter misalnya ahli bedah saraf. Kalau di Jakarta, ini ada keponakan kami, anak dari Profesor Dr. Nasir Budiman almarhum, berapa sekali operasi dibayar tentang keahliannya? 30 juta. Berarti kalau ada 5 orang satu malam, berapa penghasilannya? 150 juta. 150 juta ditambah gajinya lagi, misalnya ada 50 juta, 200 juta penghasilan per bulan, kali 2,5%, berarti dari 200 juta 5 juta itu adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Kalau berani dan disiplin membayar zakat, itu disebut dengan orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Itu harus ada keberanian kita. Misalnya di sini seorang dosen ada penghasilan 20 sampai 30 juta. 30 juta kali 2,5%. Berarti ada 750.000 rupiah. Ini wajib. Kalau kita tahan, ini adalah hak-hak yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang kita semua tahu, senif-senif zakat. Kalau kita menahan hal ini, berarti kita belum beriman secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat Al-Qur'an menyebutkan orang yang tidak membayar zakat nanti di akhirat termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati khasirun, kafirun. Orang yang tidak menunaikan zakat, harta yang telah diberikan oleh Allah, maka di akhirat nanti dia terhitung sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka Allah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka di dunia ini selalu dalam keadaan terombang-ambing dalam kebutaan. Maka kita lihat, ada orang sehat jiwanya tapi mengabaikan sholat. Ada orang bekerja setiap hari di kantor, di sawah, di laut, di ladang, di kebun. Ada orang yang menyanyiakan sholat. Berarti kehidupan mereka termasuk orang yang tidak beruntung. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Perbuatan mereka dihiasi dengan berbagai macam kebutaan.
ya'mahun, terombang-ambing dalam kebutaan. Semoga kita semua hidup dalam keadaan selalu mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين